Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa'ah wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wad dilalata 'ala al-khair libtigha'a mardatihi wa sawabihi wa qurbihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila arwahi jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i was sholihin wassahabati ajma'in susun ila Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali summa ila arwahi jami'it tabi'in wa atba'ut tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin summa ila arwahil ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal mufassirin wal mutakallimin was sufiyin khususan ila Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasahullahu sirral ajid summa ila Syekh Ja'far Shadiq summa ila Kiai Haji Muhammad Mastura summa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha min barriha wa bahriha min yaminiha ila shimaliha summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa khalina wa khalatina wa ammina wa ammatina wa liman ahsana ilaina summa ila muallif hadzal kitab Muhammad bin Allan as-Siddiqi asy-Syafi'i al-Asy'ari al-Maki syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat wal afiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga kepada kita semua pengikut setianya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pengajian kita dari kitab Dalilul Falihin, syarah dari Riyadhus Shalihin. Kemarin masih bab yakin wat tawakkal. Kemarin baru hadis pertama dan hadis kedua ya. Sekarang kita memasuki hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. As-salisu, hadis yang ketiga. An Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi kepada keduanya, kepada Ibnu Abbas dan kepada Abbas. Aidon juga, qala berkata, siapa Ibnu Abbas? Apa kata Ibnu Abbas? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah ya, hanya Allah, hanya kepada Allah kami mencukupkan diri. Wa ni'mal wakil, dan Allah lah zat yang maha pelindung ya. Qalaha berkata siapa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah bersabda, Ibrahim, ya. Jadi Nabi Ibrahim hina ulqiya finnar. Jadi Nabi Ibrahim pun itu membaca hasbunallah wa ni'mal wakil hina ketika ulqiya dilemparkan finnari ke dalam api neraka. Ke dalam api. Maaf ya. Jadi Nabi Ibrahim itu membaca hasbunallah wa ni'mal wakil ketika beliau dilemparkan ke dalam kobaran api. Oleh siapa? Oleh Raja Namrud, ya. Waqalaha, dan bersabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu, ya, ketika mereka mengatakan innan nasa, sesungguhnya manusia qad jama'u, telah berkumpul lakum, kepada kamu sekalian, ya, fahsyauhum, takutlah. Jadi sesungguhnya manusia berkumpul, ya, berkumpul, fahsyauhum, takutlah kepada mereka, fazadahum imana, justru mereka enggak takut, ya, fazadahum imana, justru menambah keimanannya, ya. Jadi orang yang membaca hasbunallah wa ni'mal wakil itu tidak akan takut oleh siapapun, termasuk oleh kumpulan manusia-manusia. Fazadahum imana, justru orang tersebut akan bertambah keimanannya. Waqalu, dan mereka semua berkata hasbunallah wa ni'mal wakil, ya, cukuplah bagiku Allah wa ni'mal wakil, zat yang maha penolong, ya. Rawahul Bukhari. Wa bi riwayatin lahu, dalam riwayat, ya, dalam riwayat lahu baginya, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, berkata, kana akhiru qauli Ibrahim hina ulqiya finnar, ya, ketika mau dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala yang sudah dikumpulkan oleh Raja Namrud dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Nabi Ibrahim saat itu. Menurut riwayat yang lain bukan hasbunallah, tapi hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ya. Nah, ini ada sisi perbedaan. Kalau hasbiyallah itu untuk lil mutakallim wahdah, untuk diri sendiri. Tapi kalau hasbunallah itu domirnya nahnu, ya, untuk kita semua. Nah, ini biasanya kalau imam itu sebaiknya bacaannya hasbunallah wa ni'mal wakil, karena domirnya nahnu. Tapi kalau bapak-bapak baca sendiri itu sebaiknya hasbiyallah. Kenapa? Untuk diri sendiri. Kalau imam bukan hanya untuk imam, tapi untuk jamaah. Nah, ini, ya, ini juga kaitannya masih dengan bab tawakal. Al-wakil itu yang maha mewakili, artinya yang maha melindungi. Berarti ketika orang bertawakal kepada Allah, sesungguhnya Allah akan melindunginya. Itu hadis yang ketiga. Hadis yang keempat, ya, Ar-Rabi'u, di dalam urutan hadis kitab ini yang ke-77. Ar-Rabi'u, hadis yang keempat di dalam bab ini, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, kalau Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bukan radhiyallahu anhuma.
kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa? Karena mendoakan kepada Ibnu Abbas juga kepada Al-Abbas, ya, Abu Abbas, paman dari Rasulullah. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, yadkhulul jannah, ya, yadkhulul jannah, dia akan masuk surga, aqwamun, orang-orang, ya, afidatuhum mislu afidatit thayyir, ya. Apa? Orang-orang afidatuhum, yang hati mereka mislu afidatit thayyir, seperti halnya hati burung thayyir. Kemarin sudah saya jelaskan, thayyir itu dari kata thayyara yutayyiru, ya, artinya burung. Nah, salah satu tradisi orang-orang Arab itu suka tatayyur, suka percaya kepada burung dalam meyakini nasibnya. Nah, dalam hadis ini, orang yang akan masuk surga itu adalah aqwamun afidatuhum mislu afidatit thayyir. Jadi orang yang hatinya seperti burung. Apa maksudnya? Qila wa maknahu mutawakkilun. Jadi burung itu hatinya senantiasa bertawakal. Wakila qulubuhum raqiqun, dan menurut Qil dikatakan qulubuhum, maksudnya hatinya seperti burung itu adalah raqiqun, hatinya lembut, ya, bukan berarti fisik hati burung itu lembut, bukan, tapi ini sebuah kiasan bahwa afidatut thayyir itu artinya qulubuhum raqiqun, hatinya lembut, ya. Nah, itu tentang orang yang akan masuk surga, itu diibaratkan hatinya seperti hati burung, maksudnya hatinya lembut, gitu. Itu hadis yang keempat. Sekarang kita baca hadis yang kelima. Al-khamisu, hadis yang kelima, an Jabirin, dari Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepada Jabir. Ini sahabat Rasulullah, ya. Annahu goza ma'an nabiyyi, annahu, sesungguhnya siapa? Jabir goza, pernah ikut berperang, ma'an nabi, beserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kibala Najdin. Nah, itu ke arah daerah Najd. Jadi kalau di Arab itu ada yang disebut daerahnya Najd. Palamma qafala Rasulullah, palamma, dan tatkala, dan ketika, qafala, pulang, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qafala ma'hum, ikut pulang juga siapa? Jabir, ma'hum, beserta rombongan, beserta sahabat-sahabat Rasulullah yang ikut berperang. Patrokat humul qailah, patrokat hum, ya. Pada saat itu siang, al qailatu, yang panas terik, fi wadin kasirin al idha, fi wadin, di sebuah lembah, kasirin, yang banyak, al idha, itu pohon yang banyak durinya. Tahu, ya, kalau di Indonesia pohon yang banyak durinya itu. Nah, kalau di Arab itu ada pohon yang banyak durinya. Panazala Rasulullah, kemudian Rasulullah turun dari kudanya, ya, atau mungkin istirahat.
Panajala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tafarraqan nas. Kemudian agak berpisah dari pasukan. Yastadilluna bis-syajarah. Yastadilluna dan berlindung. Ya. Jadi istadalla yastadillu pakai dhamma itu artinya berlindung. Makanya ada sebuah kitab tafsir yang ditulis oleh Said Qutb ya, kalau nggak salah, Fi Dilalil Quran. Pernah baca nggak? Nah itu orang-orang Ikhwanul Muslimin ya, kalau di Indonesia orang-orang PKS itu pasti punya kitab Fi Dilalil Quran, di bawah lindungan Quran. Jadi maksudnya yastadilluna. Jadi Rasulullah itu berlindung bisyajarati, di bawah pohon. Wa nazala Rasulullah ya, wa nazala Rasulullah turun tahta simurratin, di bawah pohon simurrah ya. Fa'allaqa biha, maka Rasulullah menggantungkan biha, di pohon tersebut apa? Saifah, pedangnya, karena habis perang ya, pedangnya digantungin di bawah atau di ranting di dahan pohon simurrah itu ya. Wa namnan naumahu wa nimnan naumahu ya, para sahabat agak kecapean, naumahu kemudian tertidur. Faida Rasulullah, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una, memanggil para sahabat, wa ida indahu a'rabiyun, dan diketahui ya, indahu di samping Rasulullah itu a'rabiyun, ada seorang badui. Faqala, maka si badui tadi berkata, inna hada akhtarata alayya saifi wa ana naimun. Sesungguhnya apa? Akhtarata itu, si badui itu mencabut ala saifi, atas pedangku, wa ana naimun, dan aku, kata Rasulullah, naimun, lagi tertidur. Pastai qattu, dan ketika aku bangun, wa huwa fi yadihi sultan, si badui itu di tangannya sultan sudah memegang pedang Rasulullah yang terhunus. Qala, maka si badui tadi berkata kepada siapa? Kepada Rasulullah, mayyamna'uka minni ya, sambil menghunuskan pedangnya itu, mayyamna'uka minni, siapa yang akan menjagamu, sambil menghunuskan pedang ke arah muka Rasulullah. Qultu, maka Rasulullah bersabda, Allah, 3 kali ya, Allah, Allah, Allah. Maka si badui tadi gemeter gitu ya. Tapi Rasulullah walam yu'aqibhu wa jalasa, Rasulullah tidak menghukumnya terhadap si badui tadi. Wa jalasa, kemudian duduk. Muttafaqun alaih. Nah ini mana nilai tawakalnya, nilai keyakinannya bahwa Rasulullah ketika mau dibunuh oleh si badui dengan pedang terhunus ya, si badui tadi ngomong, ayo siapa yang akan menjagamu, siapa yang akan menjagamu, siapa yang akan melindungimu? Apa kata Rasulullah? Allah, Allah, Allah. Gemetar. Nah itu, kalau kita mah belum ya, belum sampai kayak gitu, kita diancam sama orang, todong, mau uang atau nyawa, gemetar gitu. Tapi Rasulullah enggak, dengan menyebut Allah, 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 si badui itu langsung gemetar ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, qala, berkata siapa? Jabir. Ini dalam riwayat yang lain ceritanya bukan itu.
kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kami, kata si Jabir, kata sahabat Jabir, beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidatir riqo, beserta Rasulullah pada sebuah perang yang namanya Zatul Riqo. Kenapa Zatul Riqo? Karena waktu itu tameng-tameng yang dibawa oleh pasukan Rasulullah itu ditambal, maka disebut perang Zatul Riqo. Itu kurang lebih pada tahun 6 Hijriah, ya. Jadi peperangan itu terjadi, itu sekali lagi ya saya meluruskan sejarah. Jadi perang itu dilakukan bukan untuk mengancam orang lain, tapi untuk membela diri, karena Rasulullah beserta para sahabatnya dilecehkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Rasulullah bangkit untuk melawan. Nah, salah satunya ada perang namanya Zatul Riqo. Ya. Faida ataita, maka apabila atau ketika ataita kami mendapatkan ala sajaroti dzulilati, ya, ketika kami mendapatkan pohon yang rindang, taroknaha, kami biarkan siapa? Li Rasulillah, pada Rasulullah SAW untuk berpisah. Ya, jadi dalam kalau habis peperangan itu Rasulullah itu suka kecapean. Nah, dalam perang Zatul Riqo ketika menemukan sebuah pohon yang rindang, maka Rasulullah istirahat di bawah pohon dan kami agak nyingkir. Kenapa? Saking hormatnya sama Rasulullah. Ya, jadi biarlah Rasulullah tiduran dulu gitu. Fajar rajulun, maka datang ya seorang laki-laki minal musyrikin, dari orang musyrik. Wasaifu Rasulullah, dan pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'allaqun bisajarati, digantungkan oleh Rasulullah di dahan pohon. Fahtaratahu, maka siapa? Si rajulun minal musyrikin itu mengambil pedang yang digantungkan oleh Rasulullah tadi. Faqala, maka si rajulun minal musyrikin itu berkata, takhafuni, ya, kamu takut kepadaku? Kata si rajulun musyrikin. Qala, Rasulullah bersabda, lah, saya tidak takut. Faqala, maka si rajulun musyrikin yang menghunuskan pedang ke muka Rasulullah itu berkata lagi, famayyamna'uka minni, siapa yang akan menjagamu? Ya, sambil menghunuskan pedang kepada Rasulullah. Rasulullah berkata, Allah. Ya. Jadi itu riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga, wa fi riwayatin Abi Bakrin al-Ismaili, dari riwayat Abu Bakar al-Ismaili, fi sahihi, dalam sebuah kitabnya yang sahih. Qala, berkata, mayyamna'uka minni, siapa yang akan menjagamu? Qala, Rasul bersabda, Allah. Maka Rasul mengatakan Allah. Pasaqatus sayf, ya, maka pedang dari rajulun musyrikin itu terlepas karena saking gemetarannya. Min yadaihi, dari tangannya. Fakhoda Rasulullah, maka Rasulullah mengambilnya, ya, as-sayfa, kepada pedang tadi. Faqala, sekarang giliran Rasulullah yang bersabda, mayyamna'uka minni, siapa yang akan menjagamu? Faqala, maka rajulun musyrikin itu berkata, kun khairu ahidi, kun, jagalah, khaira, sebaik-baik, ahidi, yang akan mengambil nyawaku, ya, kata si rajulun musyrikin. Faqala, Rasulullah bersabda, tasyhadu an la ilaha illallah, maukah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah?
wa anni Rasulullah, dan aku adalah Rasulullah. Qala, berkata rajulun musyrik, la, saya tidak mau. Walakinni, akan tetapi aku, uahiduka, akan berjanji, Allah uqatilaka, aku tidak akan memerangi kamu lagi, kata si rajulun musyrik kepada Rasulullah. Wala akuna ma'a qaumi yuqatiluna, dan aku tidak akan beserta orang-orang yang akan memerangimu. Artinya si orang musyrik tadi berjanji. Nah, ini hebatnya Rasulullah. Kalau kita habis diancam oleh orang lain, kemudian pedangnya jatuh, kita ambil, kita bunuh kan orang itu. Tapi Rasulullah enggak. Bahkan Rasulullah bertanya, ya, kepada orang tersebut, maukah engkau bersaksi, bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah Rasulullah? Ternyata orang tadi mengatakan tidak. La, walakinni uahiduka, tapi aku akan berjanji, la uqatilaka, tidak akan memerangimu lagi. Wala akuna ma'a qaumi yuqatilunaka, dan aku tidak akan bersama orang-orang yang akan memerangi kamu, ya. Faqalla sabilahu, ya. Maka Rasulullah melepaskan rajulun musyrik tadi, ya. Fa'ata ashabahu, kemudian orang tadi bergabung dengan para sahabatnya yang sama-sama musyrik. Faqala, berkata, jitukum min indi khairin nas, ya, aku aku telah datang pada kalian, ya, min indi, dari orang khairin nas, dari orang yang paling baik. Artinya si rajulun musyrikin tadi melaporkan kepada sahabatnya yang sesama musyrik bahwa tadi aku telah bertemu orang yang paling baik, ya. Siapa? Rasulullah SAW, ya. Jadi itulah sifat Rasulullah yang harus kita contoh. Rasulullah itu, jadi kalau musuhnya sudah nyerang, itu tidak dihabisi, ya. Nah, itu hebatnya Rasulullah dibandingkan dengan yang lainnya. Itu Bapak-bapak, itu hadis kelima tentang tawakal, ya. Dari hadis ini kita bisa mengambil nilai, bisa mengambil kesimpulan bahwa pertama kita harus tawakal. Tawakal itu hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup kepada Allah. Wa ni'mal wakil, dan kita meyakini bahwa Allah itu maha pelindung, zat yang maha pelindung, ya. Kadang-kadang kita makan tawakalnya kurang, ya. Ketika ada apa-apa, aduh, masih takut sama zat, sama makhluk selain Allah. Itu bedanya kita. Tapi kalau Rasulullah mah itu sudah benar-benar mantap. Itu hadis yang kelima. Coba kita lihat sekarang hadis yang ke-6, ya. As-sadisu, hadis yang ke-6. An Umar, dari Umar, ya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepada Umar. Qala, berkata, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini maf'ulnya Rasulullah, ya. Sami'tu itu fi'il wa fa'il. Nah, jadi Bapak-bapak kalau ingin belajar bahasa Arab, ya, tuh bukalah kitab Jurumiyah. Kalau ingin belajar gramatika bahasa Arab, itu ada Jurumiyah, itu ada Kailan, itu kitab yang paling dasar, ya. Makanya kalau orang yang membaca sami itu Rasulullah, itu salah. Kalau sami itu Rasulullah, karena Rasulullah jadi maf'ulun bih. Nah, seperti di hadis ini.
Qala, berkata siapa? Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Apa sabdanya? Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, ya, la razaqakum kama yarzuqut toyib. Yaqulu, Rasulullah bersabda, lau annakum, seandainya kamu sekalian, ya, tatawakkaluna, bertawakal, Allah, kepada Allah, atas Allah, haqqa tawakkuli, sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, maka Allah akan memberikan rizki kepada kamu, kama yarzuqut thaira, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Ini sebuah ibrah, sebuah perumpamaan. Kenapa harus dengan burung? Apa? Ta'dua khisaman wa taruhu bitonan. Apa? Ta'dua khisaman itu burung yang pagi-pagi berangkat terbang pagi-pagi. Kira-kira pagi-pagi burung perutnya sudah kenyang atau kosong? Kosong, ya. Nah, itu ya. Ta'dua khisaman wa taruhu bitonan, dan pulang sore harinya perutnya sudah kenyang, ya. Rawahu Tirmidzi. Nah, itu tawakal. Kalau kita sudah benar-benar bertawakal kepada Allah. Pagi-pagi kita berangkat apa? Mau cari nafkah. Nah, itu tawakal. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Jadi ta'dua khisaman wa taruhu bitona, berangkat pagi dengan perutnya, dengan perut yang sudah kenyang. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun, hadisnya hadis hasan. Ya, maknahu, apa maknanya? Tadhabu awwalan nahar hisaman himasan, maaf bukan hisaman, himasan. Tadhabu awwalan nahar himasan, tadhabu pergi awalan nahar, di awal hari, yaitu di pagi hari, himasan, dalam keadaan yang lapar, audhiyatan al-butul, atau perutnya belum terisi, minalju, apakah lapar, ya. Watarji'u, dan kembali akhirun nahar, di akhir hari, yaitu di sore hari, bitonan, ya, dengan perut yang sudah kenyang. Apa bitonan itu? Air mutali atau butuh, perutnya sudah kenyang. Nah, itu. Jadi hadisnya cukup simpel, ya. Ta'dua himason wa taruhu bitonan. Pagi berangkat enggak punya apa-apa, pulang bawa makanan, atau bapak-bapak bawa uang untuk keluarga, ya. Dalam kunjung tadi saya juga menyampaikan salah satu jalan fisabilillah itu apa? Mencari nafkah. Mencari nafkah itu untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk orang tua, itu bisa, ya. Persoalan berapa dapatnya itu relatif, ya. Kita mah jualan, ya cuma dapat segini, ya syukur, alhamdulillah. Tani nyangkul, nanam singkong dan lain sebagainya. Ini singkong kan nggak bisa langsung dipanen, harus nunggu berapa bulan dulu? 3 bulan kali. Nah, tetapi itu dalam rangka mencari nafkah. Saya ajar juga berangkat apa? Parkirin mobil, di mana? Di pom bensin. Ya apa?
parkir mobil juga itu termasuk mencari nafkah. Asal jangan mencuri ya, dan lain sebagainya. Ya. Saya ingat ceritanya almarhum Jainuddin MJ. Jadi orang yang penjaga parkir itu, nah ini sebuah intro. Kita itu harus seperti penjaga parkir mobil. Yang parkir itu kan mobil bagus-bagus. Karena orang penjaga parkir itu mobilnya bagus-bagus. Dia tidak sombong. Dan ketika mobilnya sudah pada keluar, dia juga tidak sedih. Kenapa? Karena sudah punya uang parkir ya. Nah itu idroknya kata almarhum Jainuddin MJ. Harus seperti itu. Kita di dunia ini punya kekayaan sehebat apapun, itu ditimpa. Sama dengan tukang parkir yang menitipkan mobil kepada kita. Pak, titip ya, saya mau ke sana. Parkir dulu. Sama tukang parkir dicolok enggak. Bahkan diusah-usah supaya orang lain tidak ngambil barang yang ada di mobil, tidak keserempet dan lain sebagainya. Kita pun kayak gitu, dititipi oleh Allah, ya, dititipi harta, dititipi anak. Kalau kita pelihara, kalau kita urus, kira-kira Allah marah? Enggak. Tapi kalau misalkan mobil yang kita titip ke tukang parkir, oleh tukang parkir digaret, diambil barangnya di dalam mobilnya dan lain sebagainya. Pas datang yang punya mobil, kira-kira marah? Marah. Sama kita pun dititipkan oleh Allah. Titipkan harta, titipkan istri, titipkan anak. Kalau kita urus dengan baik, maka Allah akan senang, gitu ya. Lain kalau misalkan anaknya nggak terurus, istri nggak terurus, hartanya dipakai maksiat, Allah marah. Nah itu ibroh tukang parkir. Tukang parkir termasuk pekerjaan yang mulia selama mobil-mobilnya tadi dipelihara, dijaga supaya tidak digaret orang, supaya tidak digedor kacanya dan lain sebagainya. Pulang mobilnya kita dapat uang parkir lumayan 2.000 perak. Itu kalau satu mobil. Kalau 10 bahkan 100 mobil tinggal dikalikan saja. Nah itu ya. Itu ibroh. Kalau kita tawakal bekerja karena Allah, maka perumpamaannya seperti apa? Seperti orang atau seperti burung yang taqwa himason wa taruhu bitonan, berangkat di pagi hari dengan perutnya yang masih kosong, wa taruhu bitonan, pulang sore hari dengan perut yang sudah penuh. Ya, itu perumpamaan dari Rasulullah itu seperti itu. Maka kalau melihat hadis ini, itu kira-kira ada peruntukan uang? Tidak ada. Oke, kita makan. Alhamdulillah, gaji sebulan masih ada sisa ya, masih ada sisa. Gaji sebulan sekian, dipakai sebulan masih ada sisa. Alhamdulillah. Nah sisanya itu ditabung. Ditabung untuk apa? Punya cita-cita, ingin berangkat haji, bagus ya. Ingin sedekah, ingin membangun pesantren, itu bagus. Ya, walaupun tidak juga orang bekerja berangkat pagi, pulang sore, ya lumayan. Sore dibawa ke rumah, dimakan sama istri, habis. Besok berangkat lagi, nyari lagi. Itu ibarat burung yang bekerja di pagi hari berangkat, sore hari bawa uang. Nah itu bapak-bapak, jadi cukup sampai
hadis yang ke-7 saja ya. Jadi hadis yang pertama ya, yang sudah saya jelaskan minggu yang lalu tentang siapa? Masih ingat? Minggu yang lalu hadisnya tentang orang golongan atau 70.000 golongan yang akan masuk surga bighairi hisab. Ya, itu kan minggu yang lalu saya jelaskan apa rahasianya. Rahasianya tawakal. Ya, rahasianya tawakal. Walaupun kemudian siapa ukasa berdiri ingin didoakan seperti orang 70 orang yang masuk surga tanpa hisab ya, yang ingin masuk surga tanpa hisab. Maka kata Rasulullah SAW, kamu termasuk salah satu atau di antara orang yang aku jelaskan tadi. Maka ukasa senang dengan penjelasan dari Rasulullah SAW. Nah, itu saja Bapak-bapak yang saya bisa sampaikan pada kesempatan malam hari ini tentang hadis yakin dan tawakal kepada Allah. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang benar itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika banyak yang salahnya karena itu semata-mata kelemahan dari saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.